Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Rizky Amatia dengan NIM 19650065. Nah, di sini saya akan mereview 17 prinsip UI dalam aplikasi Traveloka. Aplikasi Traveloka App. Nah, di sini ada tampilan awal dari aplikasi Traveloka App ya. Nah, untuk yang pertama prinsip yang bakal saya review yaitu tentang user compatibility. Nah, untuk user compatibility sendiri di sini aplikasi Traveloka disesuaikan dengan tipikal dari user dengan kriteria umur dari 20 tahun ke atas atau kriteria umur mulai pengguna dari umur 20 tahun sampai 60 tahun. Dengan tipikal dari user adalah seorang yang hobi berpergian atau sering traveling. Nah, dengan bisa dilihat dari fitur-fitur yang ada dalam Traveloka App di sini. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang produk compatibility atau desain produk yang sesuai dengan peruntukannya. Nah, aplikasi ini sangat kompatibel untuk digunakan bagi orang awam yang belum pernah sama sekali menggunakan aplikasi pemesanan atau booking maupun orang yang sudah ahli atau sering menggunakan aplikasi serupa. Nah, di sini aplikasi Traveloka App digunakan untuk menggantikan pemesanan tiket secara manual. Lalu saya kira di sini sudah sesuai juga karena pertama sebelum bisa melakukan pemesanan, user diharuskan untuk login terlebih dahulu. Nah, setelah login, user tersebut bisa melakukan hal-hal lain seperti memesan, mulai dari tiket hotel, tiket pesawat, lihat history, dari pemesanan yang sudah dilakukan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya prinsip yang ketiga yaitu task compatibility atau fungsi dan tampilan sesuai. Nah, untuk fungsi dan cara tampilan dengan kegunaan sesuai, di sini artinya opsi kapanpun harus digunakan dan tidak digunakan sudah sesuai dengan konsep aplikasi ini. Nah, di sini user tinggal memasukkan email. Nah, contohnya seperti ini. Kita logout dulu. Nah, di sini user tinggal memasukkan email dan juga password sebagai identitasnya dan menyelesaikannya. Nah, setelah itu user tinggal menekan login atau melakukan hal selanjutnya dengan memasukkan datanya. Nah, setelah itu user tidak dibingungkan dengan misalnya apakah bagian email atau nomor telepon harus diisi dengan username khusus atau nama saja, dan pada bagian password harus diisi dengan email atau kode lainnya. Tapi semuanya sesuai dengan tempat dan fungsi masing-masing. Nah, contohnya di sini ada hotel. Nah, untuk menu hotel ini dikhususkan untuk pencarian di bagian hotel saja. Dan dikhususkan untuk pencarian di bagian tiket pesawat atau yang lainnya. Nah, selanjutnya bagian workflow compatibility. Nah, di sini artinya desain dan urutan prosesnya sesuai. Nah, pada Traveloka App ini desain dan alur yang ada sudah sangat rapi dan tersusun dengan baik. Nah, hal ini bisa dilihat pada mulai proses login user, terus selanjutnya di pemilihan layanan, lalu mulai pemesanan booking hingga pembayaran dan verifikasi. Nah, contohnya di sini. Saya ingin pesan atau lihat hotel di sekitar saya, lalu cari. Nah, selanjutnya akan muncul beberapa opsi hotel yang ada di sekitar saya. Nah, misal kita mau pesan yang ini. Pesan yang ini, lalu kita pilih kamar. Nah, misal yang ini, kita pilih. Nah, lalu selanjutnya kita lanjutkan. Sebelumnya kita isi penggunaan dulu ya di sini. Oke, terus kita lanjutkan. Nah, di sini kita lihat kita sudah sampai di bagian pembayaran. Selanjutnya di proses pembayaran seperti ini. Nah, untuk urutan-urutan ini saya kira sudah sesuai dengan peruntukannya dan sangat mudah sekali untuk digunakan. Itu. Lalu selanjutnya kita masuk ke prinsip konsistensi atau konsep desain yang tidak berubah. Nah, pada prinsip ini konsistensi sangat dijunjung sekali dalam aplikasi.
mulai dari kolom, mulai dari pakai, icon yang dipakai, atau font yang dipakai, itu sangat konsistensi atau tidak berubah dalam konsep pembahasannya. Dan stylenya mulai dari button hingga fontnya juga masih terjaga dengan baik, tidak berbeda juga antara font yang digunakan di tampilan A maupun di tampilan B. Nah, selanjutnya di simplicity atau desain sederhana dan tidak ribet. Nah, di sini simplicity dapat diartikan sebagai kesederhanaan, yaitu jangan membuat tampilan yang ribet, apalagi banyak tanya. Nah, misal kita hanya akan memesan hotel, tapi kok malah nanya mahal atau murah, jauh apa dekat, hotel yang populer atau tidak. Nah, di sini Traveloka atau mempunyai solusinya sendiri dengan menyediakan pilihan defaultnya. Nah, tapi di sisi lain tidak semua sistem yang menyediakan fungsionalitas dianggap baik, tapi yang menyediakan fungsionalitas sesuai dengan kapasitasnya itu yang dianggap lebih baik. Hal ini perlu diperhatikan lagi oleh Traveloka. Nah, aplikasi ini agak menyuguhkan layanan yang tidak semestinya ada pada aplikasi traveling. Contohnya di sini Traveloka menyediakan fitur game farm, emas, asuransi, lalu tagihan isi ulang, atau tagihan part juga. Nah, di mana beberapa fitur ini tidak seharusnya ada pada aplikasi travel. Selanjutnya kita masuk ke bagian konsep prinsip familiarity. Nah, atau yang biasa kita sebut dengan desain sesuai dengan kebiasaan atau lazimnya. Nah, dalam prinsip ini bisa kita temui dalam contoh penggunaan icon, dalam penggunaan navigasi. Nah, di mana penggunaan icon di sini mulai dari explore, pesanan, simpan, saya ini untuk ikonnya bisa dikenali dengan baik dan juga tidak menimbulkan tanda tanya yang sangat perlu dipertanyakan karena ikon di sini sudah menggambarkan aplikasi fitur yang ada pada aplikasi ini. Lalu yang selanjutnya masuk di bagian kontrol. Nah, atau biasa disebut dengan pengendalian proses dan pencegahan kesalahan. Nah, sistem yang digunakan oleh user jangan sampai membuat user merasa frustasi dan diatur oleh user. Nah, seperti memberi komentar pada saat user melakukan kesalahan dengan bahasa yang tidak membuat user merasa dikontrol oleh sistem tersebut. Nah, contohnya saat kita login dalam aplikasi ini, saat kita salah memasukkan format. Nah, atau contoh lain di sini saat kita mau pesan tiket pesawat. Nah, kita cari. Nah, misal kita mau pesan di sini. Lanjut. Nah, contohnya dalam kesalahan kita seperti ini. Nah, kita akan merasa nyaman ketika kita melakukan kesalahan ini karena apa? Karena kita tidak merasa dikontrol oleh user dan penggunaan di sini contoh penggunaan pesan di sini ketika kita belum memasukkan data dengan lengkap. Nah, itu menandakan bahwa data yang kita ingin masukkan itu belum lengkap. Nah, dengan ini merasa dengan sistem seperti ini, user juga merasa tidak dikontrol sepenuhnya oleh si sistem tersebut. Lalu selanjutnya ada what you see is what you get. Nah, apa yang Anda dapat adalah apa yang Anda lihat. Nah, dalam prinsip ini memiliki arti adanya keterkaitan antara satu informasi layar dengan informasi di printout. Nah, contohnya pada saat tadi kita melakukan pemesanan di sini. Nah, apa yang kita pesan adalah apa yang kita akan tampil di menu selanjutnya atau di printout-nya. Nah, dalam hal ini dibuktikan dengan pemilihan misalnya pemilihan hotel atau tiket pesawat. Apa yang user pilih akan ditampilkan sesuai dengan pilihan. Nah, selanjutnya responsif. Nah, di sini sistem harus merespon apa yang direquestkan oleh user. Di sini aplikasi Traveloka sudah sesuai dengan ini karena ya yang bikinnya juga orang expert di bidangnya juga. Nah, contohnya user ingin menambah hotel dengan harga sekian sampai sekian. Seperti ini.
User ingin menampilkan hotel dengan harga sekian sampai sekian. Dengan bintang, misal bintang 3. Nah, selesai. Lalu kita cari. Nah, maka sistem akan merespon dan memvalidasi inputan dari user dalam fitur filter tersebut, dan sistem akan menampilkan hotel dengan harga sekian sampai sekian sesuai dengan inputan yang diinginkan oleh si user, dan hasilnya seperti ini. Data yang ditampilkan merupakan data dari filter yang telah kita tentukan sebelumnya. Lalu selanjutnya kita masuk ke prinsip robustness. Handal bisa mengakomodir kesalahan user. Nah, sistem harus mampu mentoleransi atau mentolerir kesalahan user baik disengaja maupun tidak disengaja. Dan yang umumnya dapat dihindari. Dia akan back atau kembali. Itu merupakan salah satu contoh yang baik untuk pengimplementasian dalam prinsip. Kalau di sini saya ingin dan di tengah harian saya ingat, saya nggak perlu pilih hotel lagi karena sudah dipesankan atau sudah lagi. Kita kembali dengan digunakan oleh Traveloka. Lalu selanjutnya ada prinsip invisible technology atau kerumitan teknologi yang tidak perlu diketahui user. Nah, user tidak penting untuk mengetahui algoritma apa yang digunakan. Contohnya untuk mengurutkan atau memfilter hotel berdasarkan harga atau berdasarkan rating. Nah, si user tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan oleh programmer, mau itu menggunakan make sort, bubble sort, quick sort, dan seterusnya. Nah, walaupun itu masuk di bagian keahlian yang user tahu, cukup fungsinya yaitu untuk sorting. Nah, tampilkan fungsionalitas, dan sembunyikan teknologi. Itu merupakan prinsip dari invisible technology. Selanjutnya masuk ke prinsip protection. Nah, melindungi user dari kesalahan. Di sini sistem harus memproteksi apa yang user lakukan dari hal-hal yang menyebabkan kerugian pada aplikasi Traveloka ini. Menurut saya sudah sesuai. Nah, misalnya ketika si user memasukkan data pengisian dalam pemesanannya, sebelum memverifikasi pemesanannya, sistem meyakinkan user untuk memverifikasi datanya, apakah data tersebut sudah sesuai atau belum bagi si user. Nah, contohnya dalam fitur yang saya tunjukkan tadi. Lalu selanjutnya masuk ke flexibility atau interaksi variatif sesuai kebutuhan. Bagian ini sangat penting bagi user yang memiliki keterbatasan. Di sini sistem memungkinkan pengguna aplikasi Traveloka untuk digunakan dalam device iOS maupun Android. Lalu prinsip ease of learning atau prinsip yang mudah dipelajari. Nah, Traveloka membuat sistemnya secara rapi sehingga mudah dipelajari bagi user pemula atau awam. Hal ini memberikan motivasi kepada user tersebut untuk lebih tertarik menggunakannya. Contohnya di sini. Nah, si user akan disuguhkan beberapa petunjuk sehingga si user juga bisa dengan mudah mempelajari apa saja flow yang terdapat dalam aplikasi ini atau dalam fitur ini. Nah, selanjutnya ease of use atau mudah digunakan. Di sisi lain, sistem yang dimiliki oleh aplikasi Traveloka ini mudah digunakan untuk expert user ataupun user awam. Nah, sehingga sistem yang dibangun tidak hanya bisa dipakai oleh user yang sudah ahli dalam penggunaan aplikasi seperti ini, melainkan user yang belum memiliki pengalaman juga bisa menggunakan aplikasi ini dengan baik. Selanjutnya prinsip yang terakhir yaitu direct manipulation atau manipulasi tampilan secara langsung. Nah, user dapat melihat secara langsung aksi yang dilakukan pada objek yang terlihat. Untuk bagian ini saya kira aplikasi Traveloka sudah menyediakan fitur seperti ini dengan baik ya. Contohnya dalam fitur bahasa yang terdapat dalam menu setting. Sini. Nah, di sini user bisa melihat langsung perubahan pada tampilannya saat user mengganti bahasanya. Nah, di sini contohnya saya mengganti dengan bahasa Inggris. Ketika saya keluar, maka seluruh tampilan pada aplikasi Traveloka ini berubah menjadi bahasa Inggris. Yang sebelumnya menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu. Nah,
Saya kira cukup penjelasan saya tentang 17 prinsip yang ada pada aplikasi Traveloka App ini. Apabila ada kesalahan dalam tutur kata saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.